warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrial. Saya Gusti Eliza. Saya Ajeng Indah Suryani. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, pada kali ini kami akan melakukan coaching. Saya Sahrial sebagai observer. Saya Ajeng Indah Suryani sebagai coach. Saya Gusti Eliza sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Seperti yang sudah Ibu Ida jadwalkan bahwa hari ini Ibu Ida akan melakukan praktek coaching dengan Eliza ya. Iya, Pak, betul sekali dengan Ibu Eliza. Baik. Baik Bu Indah, sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya mau bertanya beberapa pertanyaan Ibu sama Bu Indah. Ya, Pak, silakan. Rubrik penilaian seperti apa nanti yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching? Baik, Pak, terima kasih. Rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan dalam percakapan coaching ini adalah alur percakapan Tirta, yaitu pertama menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga melihat aksi nyata dari coaching, kemudian yang keempat tentang tanggung jawab dari rencana aksi yang sudah nanti akan disampaikan oleh coaching. Iya, bagus seperti Tirta ya Bu ya. Ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dari praktek? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama hadir secara utuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Mungkin lebih kepada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan coaching nanti itu seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Baik, Pak, indikator untuk hari ini saya ingin ada 2. Yang pertama adalah mampu mengarahkan coaching menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, melalui pertanyaan berbobot tadi, saya bisa mengarahkan coaching untuk menghadirkan ide-ide baru dalam penyelesaian masalah yang dia sedang hadapi. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Indikator ketercapaian yang Ibu kembangkan dalam coaching ini. Mudah-mudahan praktek coaching Ibu hari ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih, Pak. Izin menjemput coaching saya sebentar, ya, Pak. Silakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sampai pada janji kita hari ini untuk bertemu ya, Bu. Iya. Ngomong-ngomong, kira-kira apa topik atau pembicaraan yang bisa kita bicarakan hari ini? Begini Bu Indah, saya sedang mengalami kegalauan dengan orang tua murid yang ada di sekolah. Yang seharusnya murid itu bisa berprestasi lebih tinggi lagi, tapi tidak ada mendapat dukungan dari orang tuanya di rumah. Oh iya, berarti itu topik kita hari ini ya, Bu. Iya. Sebelum kita bicara soal ini, kira-kira apa yang Ibu Iza harapkan dari pertemuan kita hari ini tentang masalah yang baru saja Ibu Iza sampaikan? Tentu saja yang saya harapkan Bu Indah, orang tua bisa untuk bekerja sama dengan sekolah untuk sama-sama mendukung terhadap prestasi anak di sekolah. Selanjutnya mungkin bisa Bu Iza cerita detail terlebih dahulu apa permasalahan yang kira-kira begitu signifikan tentang orang tua murid yang ada di sekolah, bisa? Ya, ada salah satu murid saya Bu Indah di kelas 98. Di kelas 98 dia sebenarnya berpotensi untuk prestasi di bidang olahraga.
tidak ada mendapat dukungan dari orang tua. Contohnya saja, sewaktu anak ini diharuskan mengikuti jam pembelajaran di sekolah, ini anak ini terkadang sering alfa ini Bu Indah. Setelah ditanyakan alasannya, kenapa kamu tidak hadir hari kemarin? Jawabannya, tertidur Bu. Kenapa tertidur? Capek. Kenapa capek? Kegiatanmu apa saja kemarin? Ya malam tadi saya latihannya udah larut malam Bu. Jadi besok paginya saya ketiduran. Terus orang tuamu nggak ada bangunin? Nggak ada Bu. Jadi seolah-olah anak ini gimana lah ya Bunda. Kita kan mengharapkan orang tua ini kalau seandainya anak punya potensi di bidang olahraga yang seperti itu, sewaktu jamnya anak ini harus bangun tapi tidak bangun, kita mengharapkan kerjasama orang tua untuk membangunkan anaknya. Tapi ini tidak, istilahnya itu pembiaran saja oleh orang tuanya, sehingga si anak ini sudah terbiasa dengan kebiasaan yang seperti itu, sehingga untuk tidak hadir atau libur sekolah itu sudah hal yang wajar bagi anak tersebut, sehingga itu berdampak yang sangat signifikan sekali untuk hasil prestasi belajarnya di sekolah. Karena sering alfa, tentu kegiatan-kegiatannya yang ada di sekolah itu banyak yang tidak diikuti Bunda. Jadi gimana lah kita nih cukup caranya mau bantu si anak. Saya ngerti bisa ada keinginan untuk membantu siswa kita ini ya. Pertama, secara sederhana apa yang sudah Ibu Iza lakukan untuk terkhusus bagi siswa ini? Ya tentu yang sudah saya lakukan kemarin sudah baru sebatas pembangunan ke anak saja tadi. Pas kemarin kenapa tidak hadir, kemudian lagi sampai menanyakan hal detail tentang kegiatan-kegiatan aksi anak di rumah, kemudian apalagi kegiatan tampaknya di luar. Ya tentu sebatas itu sudah saya lakukan. Cuma yang menjadi hal yang mengganjal bagi saya Bunda, ini memang ada sesuatu hal yang harus kita minta dalam bentuk kerjasama dengan orang tua dan ya. Kira untuk ke depan setelah Ibu Iza lakukan pemanggilan, siapa yang kira-kira bisa Ibu Iza ajak kerjasama untuk ini, sehingga menjadikan harapan Ibu Iza tadi bisa terjadi? Tentu orang pertama yang sangat kita harapkan untuk membantu permasalahan anak ini ya tentu orang tuanya ya Bu Indah ya. Karena ya kalau bangun pagi itu ya kita minta bantuan kepada orang tua. Kalau seandainya anak tertidur di pagi hari, kita minta kerjasama orang tua untuk membangunkan si anak. Betul sekali. Nah, untuk kan permasalahan kita ini ya tentang siswa yang tidak istilahnya tidak ada penanganan dari rumah oleh orang tua, sudah Ibu Iza panggil. Nah, bagaimana rencana Ibu Iza ke depan untuk khusus tentang orang tua murid kita ini? Ya tentu saya rencananya itulah Bu Indah, ingin memanggil orang tuanya, memanggil orang tua si anak, dan lagi kita kerjasamanya lah untuk mendisiplinkan anak, terlebih untuk bangun pagi supaya dia tidak libur sekolah, kemudian lagi tetap melakukan kegiatan proses pembelajaran seperti teman-temannya yang lain, di samping dia punya prestasi yang lain seperti olahraga tersebut. Bagaimana dengan waktunya? Kapan kira-kira Ibu Iza akan lanjutkan rencana tersebut? Ya mudah-mudahan besok insya Allah saya lakukan pemanggilan orang tua
besok orang tuanya datang, Iya. kira-kira apa indikator yang akan Ibu Iza pakai untuk keberhasilannya langkah Bu Iza ini besok? Indikator keberhasilan dari rencana besok pagi pemanggilan orang tua tersebut. Ya, tentu indikator yang saya harapkan dari pertemuannya nanti ya Bu Indah, orang tua anak ini bisa kita ajak bekerjasama untuk mendisiplinkan anak bangun pagi, kemudian lagi memberi dia semangat untuk belajar di sekolah. Kemudian lagi hal pertama sekali yang bisa kita harapkan adanya perubahan-perubahan terhadap anak. Yang semulanya dia mungkin menganggap tidak hadir itu adalah hal yang biasa, tapi setelah kita melakukan pemanggilan orang tua ini, si anak ini boleh dikatakan dia sudah merasa rugi kalau seandainya tidak datang ke sekolah. Itu yang kita harapkan nanti setelah pertemuan Besok ya Bu ya? Iya, besok insya Allah. Tentu saya ingin nanti dapat cerita dari Ibu Iza lagi tentang indikator keberhasilan yang baru saja Ibu Iza sampaikan. Kira kapan kita ketemu lagi? Mungkin lusanya Misalnya ya, di hari Selasa ya? Di hari Selasa nanti insya Allah. Tentu hasil dari pertemuan saya dengan orang tua akan saya ceritakan kepada keluarga nanti. Terima kasih, semoga berhasil dan niat rencana aksi Bu Iza tadi bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Kita sama-sama izin keluar ya, sama jalan keluar kita ya bisa. Iya. Oke, assalamualaikum. Bagaimana Ibu? Masa coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya yang merasakan setelah melakukan coaching tadi? Apakah sesuai dengan target yang Ibu ingin harapkan atau bagaimana? Alhamdulillah tadi lancar ya Pak. Untuk kompetensi yang saya coba sampaikan tadi untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah berusaha saya lakukan, saya kembangkan. Ya, dengan alurnya bagaimana? Alurnya sudah sesuai karena pertama tadi saya temukan tujuannya, kemudian bertemu identifikasi masalahnya, kemudian bertemu rencana aksinya, yaitu salah satunya adalah pemanggilan orang tua, dan terakhir ada tanggung jawab dalam bentuk komitmen, nanti akan dicoba diceritakan kembali di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih. Dari pengamatan saya selama Ibu melakukan coaching tadi, memang saya sudah melihat adanya alur sesuai dengan target Ibu tadi. Ada alur cerita yang Ibu laksanakan, kemudian sudah ada nampak pengembangan indikator, yaitu pertanyaan berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian selain dari pertanyaan berbobot, kompetensi yang mana lagi yang kedepannya yang mungkin akan Ibu kembangkan dalam melakukan coaching? Saya kira saya perlu menghadirkan diri secara utuh ya Pak, karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot kita harus menjadi orang yang mendengarkan secara aktif dan hadir seutuhnya, sehingga coaching itu lebih bermakna untuk kedepannya. Mungkin itu Pak. Oke, Ibu Indah, terima kasih atas kesempatannya. Dan di lain kesempatan kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sampai pada praktek coaching yang kedua. Saya Ajeng Indah Suryani sebagai observer. Saya Gusti Riza selaku coach. Saya Sahrial sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Bu Indah. Oke, hari ini Ibu Iza akan melakukan coaching ya? Iya Bu Indah. Boleh saya tahu dengan siapa? Rencananya dengan Pak Syarial Bu Indah. Oh iya, Pak Sarial ya. Oke, sebelum Ibu mulai, saya mau ada yang mau ditanya sedikit ya, boleh? Ya, boleh Bu Indah. Pertanyaan pertama, saya mau tahu rubrik penilaian yang nanti akan Ibu coba gali dari Pak Sarial itu bagaimana ya? Saya menggunakan rubrik penilaian dengan menggunakan alur percakapan Tirta Bu Indah. Ya. Tentu hal yang harus saya lakukan yang pertama tentu menetapkan tujuan, kemudian lagi
terakhir yaitunya tanggung jawabnya gimana. Nah, itu yang akan saya lakukan nantinya untuk penilaian yang benar. Bagus sekali ya Bu Iza. Berikutnya saya mau tahu tentang kompetensi apa yang akan coba Ibu Iza gali sebagai coach untuk dalam percakapan seperti coaching kita hari ini. Ada 3 Winda yang nanti akan kompetensi yang akan saya gali nantinya, yang akan saya kembangkan. Yang pertama hadir seutuhnya sewaktu pelaksanaan coaching nanti, kemudian lagi mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, artinya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kepada coach nanti. Oh, ada 3 ya Bu Iza ya. Dari yang 3 itu kira-kira mana yang akan lebih Ibu utamakan atau lebih mendominasi nanti di percakapan kita? Mungkin di bagian pertanyaan berbobotnya nanti, karena untuk mengajak coaching membuat sebuah rencana aksinya ke depan, tentu saya harus menggali apa rencana-rencananya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti yang akan saya kembangkan kepada coaching. Bagus sekali. Terakhir Bu Iza, Iya. indikator yang akan kita pakai untuk ketercapaian keberhasilan Ibu Iza hari ini apa? Ya, tentu indikator yang saya harapkan di sini Bu Indah, yang pertama tentu bisa menemukan atau membantu coach untuk menemukan potensi-potensi apa saja yang bisa dia kembangkan. Kemudian lagi membantu coach untuk menghadirkan ide-ide baru dia dalam menyelesaikan masalah yang akan coach ceritakan nanti kepada saya. Seperti itu ya Bu. Dan nanti saya berharap Ibu bisa melakukan coaching secara lancar, dan saya mohon izin nanti akan memperhatikan Ibu sebagai observer. Ya, siap-siap Winda. Baiklah Winda, saya izin untuk memanggil coach saya Winda, Pak Syariel. Ya, silakan. Aku megang ini lagi kan. Baik, kami sampai pada praktek coaching yang kedua bersama saya Ajinda Suryani sebagai observer. Saya Gusti Eliza selaku coach. Dan saya Syarial sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Iza, apa kabar? Waalaikumsalam Winda, alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali Bu Iza, akhirnya kita ketemu juga ya setelah janji kita yang cukup lama. Iya Winda. Kabarnya Bu Iza mau coaching ya hari ini? Iya, rencananya ya saya akan melakukan coaching hari ini Bu Indah. Boleh tahu dengan siapa? Dengan Pak Syarial, Pak Bu Indah. Pak Syarial ya. Baik, sebelum Ibu mulai, saya mau ajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Indah. Yang pertama, saya mau tahu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu Iza kembangkan dalam percakapan coaching nanti. Baik Bu Indah, rubrik penilaian yang akan saya gunakan sewaktu pelaksanaan coaching nanti yaitu menggunakan alur percakapan Tirta nantinya Bu Indah. Yang pertama tentu saya akan menetapkan tujuan coaching untuk melakukan coaching pada hari ini, kemudian lagi mengidentifikasi masalah si coaching, kemudian lagi mengajak coaching untuk membuat rencana aksi ke depannya, kemudian lagi yang terakhir tanggung jawabnya bagaimana. Nah, itu yang akan saya lakukan nanti rubrik penilaiannya Bu Indah. Oke, bagus sekali. Iya. Berikutnya bisa kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam percakapan nanti kira-kira? Ada 3 kompetensi nantinya yang insya Allah nanti akan saya kembangkan nanti Bu Indah. Yang pertama menghadirkan diri saya seutuhnya sewaktu pelaksanaan coaching nantinya. Kemudian lagi membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot, lagi mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh coach saya nantinya Bu Indah. Ada 3 ya Bu Iza ya? Iya. Dari yang 3 itu kira-kira
mana yang akan Ibu Iza jadikan yang utama atau yang akan mendominasi dalam pembicaraan nanti? Tentu yang pertama yang paling mendominasi nantinya mendengarkan secara aktif nantinya Bu Indah. Karena untuk menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci nantinya tentu saya harus lebih aktif untuk mendengarkan cerita atau permasalahan-permasalahan yang akan diceritakan oleh koci saya nantinya Bu Indah. Oke, Ibu, terakhir ya. Terakhir, indikator. Nah, indikator keberhasilan dari dalam pembicaraan Ibu Iza bersama koci nanti apa yang diharapkan kira-kira? Tentu yang saya harapkan nantinya bisa membantu koci saya untuk menemukan potensi-potensi yang sebenarnya sudah dia miliki di dalam diri dia. Kemudian lagi saya akan membantu koci untuk menghadirkan ide-ide baru yang mungkin bisa dia laksanakan nantinya setelah pelaksanaan coaching nantinya Bu Indah. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Iza atas bincang-bincang kita di awal ini. Nanti izinkan saya menjadi observer dalam coaching Bu Iza. Siap, boleh Bu Indah. Ya, izin Bu Indah, saya akan memanggil koci saya untuk datang ke sini Bu Indah. Silakan. Silakan. Gimana kabarnya hari ini Pak ya? Agak sedikit galau nih Bu Iza. Oh, jadi itu sebabnya Pak Yal meminta waktu pada hari ini untuk melaksanakan coaching. Iya Bu Iza, benar sekali. Ya, oke Pak Yal. Dari kegalauan Pak Yal itu kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Begini Bu Iza, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya di sekolah, saya merasa kegiatan pembelajaran saya belakangan ini kurang bermutu seperti itu. Iya. Jadi yang ingin Pak Yal harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini apa nih Pak Yal? Mungkin saya berharap setelah berdiskusi dengan Bu Iza, kegiatan pembelajaran saya kembali bermutu lagi, murid-murid saya kembali bersemangat dia dalam belajar, sehingga kegiatan pembelajaran saya sukses. Iya, berarti itu yang Pak Yal harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini ya Pak Yal. Kira-kira nih Pak Yal, situasinya seperti apa yang Pak Yal hadapi sekarang ini? Kalau boleh saya tahu detail ceritanya gimana ini? Baik Bu Iza, situasinya dalam kegiatan pembelajaran saya akhir-akhir ini, saya melihat murid-murid saya kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya sudah menggunakan media, tapi mereka tetap tidak termotivasi dengan media yang saya tampilkan, seperti itu Bu Iza. Kira-kira dari permasalahan yang sudah Pak Yal ceritakan tadi, apa usaha yang sudah Pak Yal lakukan? Yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu membuat media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian ada sedikit permainan seperti itu. Tapi hasilnya masih belum, saya merasa hasilnya belum maksimal. Oh ya, berarti 2 usaha sudah Pak Yal lakukan sebelumnya ya. Siapa yang sudah Pak Yal libatkan untuk permasalahan yang Pak Yal hadapi sekarang ini? Yang belum ada Ibu, saya melibatkan, saya hanya baru mencari sendiri di internet atau di media-media sosial, lalu saya cobakan, ternyata masih belum, menurut saya masih belum. Iya, jadi untuk kedepannya ini apa lagi gagasan yang akan Pak Yal rencanakan ke depannya? Mungkin akan semakin mungkin bisa saya lakukan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana caranya untuk memotivasi murid ini, kemudian lagi menyediakan media-media pembelajaran yang lebih menarik, seperti menggunakan quizzes, word wall atau yang lainnya seperti itu Ibu. Iya, jadi
kapan ini bisa Pak Yal mulai usaha Pak Yal yang barusan Pak Yal ceritakan tadi? Mungkin saya akan mencobanya secepatnya saya akan akses media-media sosial, mencari contoh-contoh pembelajaran yang menyenangkan, yang bermutu, sehingga yang mampu memotivasi siswa ini, membangkitkan semangat mereka untuk belajar, dan juga setelah itu saya akan berbicara lagi dengan rekan sejawat untuk menggali pengalaman mereka dalam memunculkan motivasi murid ini dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kira-kira nih Pak Yal, yang akan Pak Yal libatkan untuk berkolaborasi nantinya dalam pemecahan masalah ini, ada nggak kira-kira yang Pak Yal temukan orangnya nanti yang bisa diajak untuk berkolaborasi itu? Untuk berkolaborasi mungkin saya sekarang sudah dapat gambaran untuk mengakses media-media sosial. Mungkin saya nanti akan minta bantuan sama guru TIK. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran lainnya yang bermutu, saya akan tanya kepada guru senior dan yang satu jurusan mungkin dengan saya. Mungkin saya bisa sharing dengan mereka untuk mencari bagaimana menciptakan atau mengajarkan suatu topik ini sehingga murid ini bersemangat, termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Bagus sekali usaha Pak Yal itu ya. Kira-kira kapan nih actionnya nih Pak Yal? Mungkin insya Allah minggu depan saya laksanakan. Ya, minggu depan. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yal rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak Yal ya. Iya. Jadi kira-kira kapan nih saya bisa mendapatkan kabar tentang usaha Pak Yal ini, rencana Pak Yal ini? Kalau seandainya saya punya waktu dan teman saya ada waktu hari Senin, mungkin 2 atau 3 hari setelah itu nanti saya bisa berbagi dengan Ibu. Oke, terima kasih Pak Yal. Jadi saya sangat senang sekali nantinya mendengar kabar dari kegalauan Pak Yal hari ini, kemudian lagi ada hasil dari actionnya Pak Yal ke depannya nanti. Saya sangat senang sekali mendengar kabar dari Pak Yal nantinya. Saya bisa tunggu kabar dari Pak Yal. Jadi dari pertemuan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Yal hari ini nih setelah kita melaksanakan coaching? Baik Ibu, perasaan saya hari ini tercerahkan dan saya bisa menemukan ide-ide saya kembali, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang memotivasi murid sehingga bermutulah menurut pandangan saya. Iya, oke, terima kasih ya Pak ya. Berarti cukup lega lah hasil dari kegiatan coaching kita hari ini ya. Kira-kira masih ada yang akan kita bicarakan hari ini lagi Pak ya? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu yang sudah memberikan motivasi saya untuk menemukan kembali ide-ide seperti apa langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang bermutu itu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak ya karena sudah memilih saya untuk melakukan coaching pada hari ini. Baiklah, kita akhiri kegiatan kita coaching kita hari ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai coachingnya ya Bu? Ya sudah, alhamdulillah Bu Indah. Iya, alhamdulillah. Saya lihat tadi lancar ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan dan tanyakan ke Bu Iza. Iya, pertama dari percakapan coaching tadi, kira-kira menurut Bu Iza apa ketercapaian, maksud saya indikator yang sudah tercapai dalam percakapan coaching Bu Iza tadi? Ya, sebenarnya Pak Syarial tadi Bu Indah, dia punya potensi sebenarnya untuk memecahkan kegalauan-kegalauan yang sedang dia alami sekarang. Jadi indikator yang saya harapkan dari kegiatan coaching pada hari ini alhamdulillah tercapai Bu Indah. Oke, tercapai ya Bu indikatornya. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan ada beberapa catatan yang saya kira itu cukup bagus. Bu Iza sudah
bisa fokus pada coaching dengan tidak membantu memberikan solusi, Iya. tapi bisa memberikan arahan sehingga solusi masalah itu sebenarnya ada pada coach itu. Iya, betul sekali, Bunda. Itu adalah bagian catatan yang bagus untuk Ibu Iza hari ini. Kemudian yang terakhir bisa dari kompetensi awal tadi Ibu Iza sampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif. Ya, kira-kira untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Ibu Iza lebih tingkatkan dari evaluasi coaching kita tadi? Iya, mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi, Bu Indah, hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching. Ya. Karena untuk menggali ide-ide baru yang lebih banyak lagi dari coaching, Ya. tentu saya harus menghadirkan diri saya sepenuhnya pada kegiatan coaching itu, sehingga pertanyaan berbobot saya lebih banyak. Kemudian lagi ide-ide baru yang muncul dari coaching pun juga akan semakin banyak jadinya. Ya. Baik, saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Iya. Bu Iza dan coachingnya atas coaching kita pada hari ini. Iya, terima kasih, Bu Indah. Semoga dengan observasi yang saya lakukan dan coaching yang Ibu Iza lakukan bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Iya, terima Oke, kasih, Bu terima Indah. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching yang ketiga. Saya Gusti Eliza selaku observer. Saya Serial selaku coach. Saya Ajeng Indah Suryani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yal. Waalaikumsalam Bu Iza. Gimana kabarnya hari ini Pak Yal? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi rencananya Pak Yal hari ini akan melakukan coaching? Iya Ibu, hari ini saya akan melakukan coaching. Iya. Rencananya itu dengan siapa itu kalau boleh saya tahu Pak Yal? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ajeng Indah Suryani. Iya. Untuk pelaksanaan coaching pada hari ini, rubrik penilaian apa yang Pak Yal ambil pada hari ini? Rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching saya kali ini adalah menggunakan alur Tirta Ibu. Di mana di sana ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ya, kemudian lagi untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yal kembangkan pada kegiatan coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Dan mendengar hadir sepenuhnya. Ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Yal kembangkan dari kegiatan coachingnya? Yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, sangat bagus sekali ya Pak Yal ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Pak Yal lakukan nanti ini apa ini kira-kira nih Pak Yal? Kalau boleh saya tahu. Indikator yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya ingin menggali potensi dari coaching saya nanti sehingga dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Yal harapkan nantinya tercapai pada kegiatan coaching nantinya ya Pak Yal ya. Iya Ibu. Iya. Oke Ibu, saya mohon izin mau panggil coach. Iya, boleh silakan Pak Yal. Oke Ibu Ajeng, selamat datang. Ya, makasih Pak. Ya. Baik Ibu Ajeng, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu Ajeng. Kira-kira dari diskusi kita hari ini apa topik kita hari ini? Topik kita hari ini saya mau cerita tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, pembelajaran di kelas ya. Nah, apa ini yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin dapatkan adalah menemukan sesuatu yang baru Pak. Pembelajaran di kelas karena saya sedang menghadapi dua kelas berbeda kurikulum. Satu di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka, yang kedua di kelas 12 dengan kurikulum
13. Oke, situasi sekarang di kelas Ibu yang dua kurikulum berbeda ini seperti apa, Ibu? Iya, dengan dua kurikulum yang langsung saya kerjakan itu kadang-kadang ragu sendiri dan merasa tidak bisa mengembangkan pembelajaran itu sendiri, Pak. Jadi sebelumnya saya terbiasa dengan kurikulum 13 dan kelasnya lebih banyak, di mana anak di sana lebih banyak mengeksplorasi melalui pembelajaran yang biasa. Saya berceramah melalui anak mencatat seperti kurikulum 13 biasa. Kemudian saya tiba-tiba dihadapkan dengan kurikulum Merdeka, maksudnya yang mengharapkan guru itu hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Sehingga saya masih agak susah untuk move on dari kurikulum 13 dan kadang-kadang hanya seperti sampai di dalam kelas agak lama menyesuaikan diri. Saya mau belajar dengan kurikulum Merdeka, seperti itu mungkin, Pak. Jadi perubahan ini yang jadi terkendala sekarang ya, Bu Ajeng, ya? Iya, Pak. Perubahan perpindahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Yang saya lakukan secara bersamaan. Iya, betul. Nah, kira-kira Ibu Ajeng, kalau seandainya kita kasih nilai, kita kasih indikator 1 sampai 10. Nah, kira-kira situasi sekarang ini berada di angka berapa ini, Pak? Situasi sulitnya ya, Pak. Iya. Situasi sulitnya mungkin masih di skala yang kecil, di angka 4 yang saya kira saya harus bisa melewatinya. Iya. Targetnya ke depan di angka berapa ini? Setelah kita melaksanakan coaching ini, kira-kira kita pembelajarannya nanti di indikator berapa yang ingin Ibu targetkan? Tentu secara maksimal ada di 10 ya, Pak. Iya. Tapi rasionalnya tentu tidak sampai ke sana. Di 8 saya kira cukup untuk sementara. Oke. Kira-kira apa yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran ini kurang maksimal jalannya sekarang ini? Kenapa pembelajaran kurang maksimal adalah pertama pengetahuan saya barangkali, Pak. Pengetahuan saya tentang kurikulum Merdeka yang memang membuat kita untuk merdeka untuk belajar. Ketika kita tidak tahu maka cari tahulah. Dan hambatannya mungkin karena karena waktu ya, Pak, kembali ke waktu, kemudian belum tumbuhnya rasa ingin tahu itu lebih banyak. Iya. Nah, kemudian situasi yang Ibu harapkan atau inginkan ke depannya itu seperti apa dalam menghadapi dua kurikulum? Yang saya harapkan adalah untuk ke depan saya bisa mengerti bagaimana kurikulum Merdeka itu bisa diimplementasikan di dalam kelas secara tepat sehingga saya bisa mewadahi kebutuhan murid itu dengan utuh. Iya. Berarti bisa melayani murid secara utuh, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya, Mbak Ajeng? Iya, Pak. Oke, Bu Ajeng. Nah, untuk mencapai yang Ibu Ajeng harapkan tadi, kira-kira apa nih gagasan untuk mencapai ini semua? Iya, Pak. Tentu saja ketika untuk memperbaiki sebuah pembelajaran tidak bisa saya lakukan sendiri. Pastinya saya butuh orang lain yang pertama sekali yang akan saya cari adalah teman sejawat. Nah, teman sejawat atau kalau di SMA itu istilahnya teman satu mapel. Kemudian mungkin kami bisa bergabung di MGMP sekolah, MGMP kabupaten, kemudian meminta dukungan dari pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan implementasi peningkatan pengetahuan guru mungkin, Pak. Iya, benar sekali. Berarti berkolaborasi seperti itu ya, Pak Ajeng, ya? Yep. Oke. Nah, untuk bisa berkolaborasi ini kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Pertama adalah menemui kepala sekolah barangkali, Pak. Nah, kemudian melalui izin beliau barangkali kami bisa nanti ada acara, bisa dapat surat tugas mungkin kalau ada kegiatan di luar, atau mendapatkan fasilitas seandainya nanti kegiatannya bisa dilakukan secara online. Oke, Bu Ajeng. Berarti semacam alat seperti itu ya? Semacam alat, sarana. Nah, untuk bisa memastikan hal ini berjalan, kira-kira apa yang
perlu dilakukan ini? Kembali mungkin berkolaborasi, kemudian memotivasi diri saya terus untuk terus belajar, kemudian mengevaluasi, merefleksi dengan minta bantuan kepada teman sejawat itu sendiri. Oke. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu akan melakukan semacam kolaborasi dengan rekan guru lain, kemudian minta izin kepada kepala sekolah untuk makan. Nah, setelah dapat surat izin, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mengadakan kegiatan. Mengadakan kegiatan. Oke. Kira-kira kapan itu kegiatan bisa dilakukan? Ini sudah akhir semester ya Pak. Iya. Sudah akhir semester. Bayangan saya di awal Januari barangkali setelah aktifnya pembelajaran di semester 2 nanti. Oh, berarti di awal Januari. Awal Januari di tahun depan. Tahun depan. Oke. Nah, siapa nih yang perlu dihubungi untuk terlaksananya kegiatan ini? Pertama adalah narasumber. Ya. Nah, narasumber yang berkompeten untuk ini, kemudian sponsor terutama dari sekolah dan sekolah-sekolah lain yang ada di kabupaten yang biasa kami ada di bawah naungan MGMP. Oke. Ada lagi? Siapa ya Pak? Tentu saja dukungan dari sekolah secara internal, terutama masalah dana barangkali. Oke. Berarti selain dari kepala sekolah itu bisa memberikan dukungan sarana, prasarana, kemudian surat izin seperti itu ya Bu Ajeng ya. Oke. Nah, dari kegiatan kita ini, apakah Ibu Ajeng sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang akan Ibu Ajeng lakukan untuk mengatasi problem mengajar di dua kurikulum ini? Iya Pak, pembicaraan percakapan kita tadi memberikan saya ide bahwa ketika kita bermasalah dalam pembelajaran, maka kita harus cari tahu ilmunya dengan cara bertanya kepada narasumber, sehingga nanti kita bisa bertanya, berbagi praktik baik barangkali, sehingga dapat ide kelas kita bagaimana nantinya. Oke Bu Ajeng. Nah, bagaimana ini di akhir nih Bu Ajeng? Bagaimana rasanya pembicaraan kita hari ini? Apakah sudah ada gambaran atau apa? Setidaknya saya dapat gambaran, kemudian saya dapat motivasi kembali Pak untuk bergerak dan dapat semangat lagi bahwa saya harus terus bergerak untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas. Oke, berarti terus berinovasi, terus mengupdate diri seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Nah, kira-kira nanti setelah Ibu Ajeng melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, berdiskusi dengan teman-teman, saya ingin dengar ini ceritanya dari Ibu Ajeng lagi kira. Kapan ya Pak? Mungkin setelah saya lakukan Januari, mungkin di akhir Januari barangkali Pak. Saya hubungi Bapak kembali untuk kita bercerita kembali. Oke Bu Ajeng, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Ajeng. Oke Pak, terima kasih Pak atas percakapan hari ini. Oke Bu Ajeng, terima kasih atas kepercayaan Bu Ajeng untuk melakukan coaching dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan semacam memotivasi Bu Ajeng kembali. Ya Pak. Mungkin di akhir ada itu saja mungkin Bu Ajeng. Terima Ya, kasih Pak. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yal, sudah selesai kegiatan coachingnya ya? Alhamdulillah Ibu sudah. Saya perhatikan kegiatan coachingnya sangat bermakna tadi bagi si coaching. Kira-kira dari kegiatan coaching yang Pak Yal lakukan tadi, apa yang sudah Pak Yal capai dari kegiatan coaching tadi? Dalam coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur seperti yang saya sampaikan tadi, itu alur TIRTA Ibu, yaitu Iya. adanya menyampaikan tujuan, mengidentifikasinya, kemudian menyampaikan menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, kemudian di langkah yang terakhir itu tanggung jawab, itu coach sudah menyampaikan
pelaksanaannya kapan, dengan Iya. siapa. Berarti tercapai target Pak Ya semuanya ya dalam Iya. kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah. Ya, kemudian lagi Pak Ya, saya ada sedikit catatan untuk Pak Ya dari kegiatan coaching tadi. Setelah saya amati, ya memang semua yang Pak Ya harapkan tadi semuanya muncul semuanya dalam kegiatan coaching tadi ya. Percakapan tirtanya tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian lagi saya amati juga ya Pak Ya bisa untuk menghadirkan diri sepenuhnya dalam kegiatan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach tadi. Nah, terakhir Pak Ya, dari saya ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ya kembangkan ke depannya untuk kegiatan coachingnya? Untuk coaching yang akan saya lakukan ke depannya, saya ingin mengembangkan lagi kemampuan saya dalam kehadiran penuh, Ibu. Iya. Karena dengan menghadirkan diri secara penuh terhadap permasalahan coaching, mungkin saya bisa kali lagi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga lebih mampu lagi dalam mengembangkan potensi dari coaching terhadap permasalahannya. Iya, berarti itu yang nanti yang akan lebih Pak Ya kembangkan tadi ya, menghadirkan diri sepenuhnya untuk kegiatan coaching berikutnya. Baiklah Pak Ya, saya senang sekali untuk mengobserver Pak Ya tadi dengan coachingnya. Terima kasih, Bu. Iya, pada hari ini ya tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ya karena sudah mengizinkan saya untuk mengamati kegiatan coaching Pak Ya pada hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Ya, nah baiklah Pak Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.